Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Lukman Al-Hakim, Surabaya. Dalam video ini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam modul ini saya belajar tentang disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku. Ada 3 jenis motivasi yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Posisi kontrol. Ada beberapa jenis posisi kontrol yang dimiliki oleh seseorang: sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Koneksi antar materi antara budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Koneksi antara budaya positif dan filosofi pendidikan nasional. Dengan menerapkan budaya positif dapat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Koneksi antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru menerapkan nilai dan perannya sebagai guru penggerak dalam proses pembelajaran. Budaya positif dapat terwujud jika ada kolaborasi antara semua warga sekolah dengan menerapkan keyakinan yang telah disepakati bersama. Koneksi antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Budaya positif merupakan proses mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Budaya positif adalah salah satu impian dalam prakarsa perubahan visi guru penggerak, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 1.4, saya sudah memahami materi tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya sudah melakukan tindakan dengan berbagi pengalaman kepada teman sejawat. Hal yang menarik bagi saya adalah ketika belajar segitiga restitusi, saya belajar tahapan mendampingi anak menyelesaikan
menyelesaikan masalah tanpa menghakimi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol pada diri saya selama ini adalah sebagai teman dan pemantau. Saya akan berusaha menjadi manajer untuk anak-anak dan melakukan segitiga restitusi saat menangani masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya menangani murid yang membuat masalah dengan temannya. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya menjadi lebih semangat dalam menerapkan budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saat menerapkan budaya positif, hal yang mulai muncul dalam diri murid saya adalah motivasi internal untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru supaya menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai teman dan pemantau. Saat itu perasaan saya merasa bersalah karena membuat anak tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menjadi seorang manajer. Perasaan saya merasa senang karena dapat membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan langkah segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan segitiga restitusi, namun hanya 2 langkah, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Cara saya mempraktikkan adalah dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua agar budaya positif bisa dilakukan oleh murid dimanapun berada hingga menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.